Kayaknya hampir setiap orang pernah ngerasa canggung pas lagi ketemu sama banyak orang baru. Ngerasa canggung dan takut kalau gak nyambung obrolannya. Biasanya ini terjadi kalau kita belum kenal dan belum terbiasa sama lingkungan tersebut. Tapi, gimana kalau ngerasa canggung bahkan sama orang-orang yang udah kenal sekalipun? Ada loh orang yang masih ngerasa canggung meski ada lingkungan yang udah dikenal. Bahkan, ngobrol sama teman saja masih suka takut dan kikuk. Terlebih hingga dia deg-degan tiap mau ketemu banyak orang. Nah, ilmu psikologi menyebut sifat ini dengan nama kecanggungan sosial. Buat kalian yang mau tahu lebih dalam tentang perilaku kecanggungan sosial ini, dengarkan sampai selesai ya. Apa itu kecanggungan sosial? Kecanggungan sosial adalah kondisi canggung atau malu ketika harus berinteraksi dengan orang lain atau berada di lingkungan orang ramai. Perasaan ini membuat kesulitan dalam membangun komunikasi dengan lawan bicara. Bahkan, tidak jarang justru rasa canggung ini menimbulkan reaksi yang berlebihan atau tidak wajar. Hal ini mungkin akan membuat lawan bicara jadi kurang nyaman. Selain itu, kecanggungan sosial tidak sama dengan kepribadian introvert. Introvert cenderung nyaman dengan diri sendiri dan cenderung cepat lelah jika berada di keramaian. Akan tetapi, seorang introvert masih bisa menjalani pergaulan dengan baik. Sementara, kecanggungan sosial cenderung menghindari keramaian atau interaksi dengan orang lain karena mereka takut melakukan sesuatu yang memalukan. Meskipun sama seperti introvert yang nyaman dengan diri sendiri, kecanggungan sosial punya karakteristik yang berbeda jauh dari introvert. Nah, inilah ciri-ciri kecanggungan sosial. 1. Tidak nyaman berada di lingkungan ramai. Umumnya, orang yang mengalami kecanggungan sosial tidak nyaman berada di lingkungan ramai karena harus melakukan interaksi. Mereka kesulitan untuk membangun interaksi yang nyaman seperti melakukan kontak mata. Fokus pembicaraan atau kontak mata pada lawan bicara bisa membuat diri sendiri sangat lelah. Bahkan, saking fokusnya untuk membuat kontak mata, mereka bisa jadi linglung dengan pembicaraan yang berlangsung. Yang kedua, suka membicarakan topik yang umum. Ketika membangun sebuah pembicaraan, mereka lebih suka membicarakan topik yang umum. Diketahui banyak orang, pembicaraan masalah spesifik, apalagi masalah pribadi lawan bicara, bisa membuat mereka bingung harus bereaksi seperti apa. Jadi, sebisa mungkin mereka akan membawa lawan bicara untuk membicarakan topik-topik umum selama percakapan. Yang ketiga, cari kesibukan supaya tidak diajak bicara. Untuk menghindari orang lain mengajak bicara, biasanya mereka berpura-pura main handphone atau memakai headset. Dua benda ini bisa jadi penyelamat untuk menghindari dari kewajiban melakukan interaksi. Daripada harus berinteraksi secara real, mereka cenderung lebih mudah membangun interaksi secara online. Pasalnya, ini tidak perlu menunjukkan bahasa tubuh atau ekspresi wajah. Yang keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Orang yang mengalami kondisi kecanggungan sosial juga sangat sering membandingkan diri dengan orang lain dalam aspek sosial. Akibatnya, mereka kerap merasa bersalah ketika mengucapkan hal yang kurang dipahami oleh orang lain. Bahkan, mereka mungkin sering berpikir kalau dirinya sendiri kurang menyambung dalam percakapan. Kabar baiknya, perilaku kecanggungan sosial ini tidak dianggap sebagai gangguan kesehatan mental. Kondisi ini juga bukan merupakan kepribadian atau bawaan lahir. Jadi, ketika seorang mengalaminya, tentu karena ada faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, inilah faktor penyebab kecanggungan sosial. Yang pertama, pengalaman masa lalu. Kecanggungan sosial bisa dipengaruhi oleh pengalaman traumatik, misalnya pengalaman dipermalukan di depan umum atau menerima respon lingkungan sekitar yang berlebihan ketika melakukan kesalahan kecil. Selain itu, kecanggungan sosial bisa juga disebabkan perasaan kecewa terhadap lingkungan. Ketika sudah melakukan banyak hal tapi tidak mendapat respon atau tanggapan yang positif, pada akhirnya mereka mungkin akan merasa tidak dianggap dan kapok untuk melakukan interaksi. Yang kedua, penggunaan teknologi. Terlalu sering melakukan interaksi online ternyata bisa jadi faktor perilaku kecanggungan sosial. Ketika berbicara secara online, orang-orang tidak perlu memperhatikan gestur maupun pandangan mata. Melansir dari website Carol Wen, aktivitas online yang mengikat selama pandemi COVID-19 mengaruhi kesiapan orang-orang untuk interaksi sosial real. Tidak sedikit pula yang mengalami kecanggungan sosial.
karena kebiasaan melakukan interaksi jarak jauh selama pandemi. Yang ketiga adalah gangguan kecemasan. Seorang yang memiliki gangguan kecemasan berpotensi mengalami kondisi kecanggungan sosial. Hal ini bisa terjadi karena otak pada penderita gangguan kecemasan bereaksi dengan cepat pada situasi yang tidak menyenangkan. Akibatnya, orang tersebut tidak bisa memikirkan tindakannya secara logis. Keempat, pola asuh. Kecanggungan sosial juga bisa disebabkan oleh pola asuh yang negatif. Contohnya, orang tua yang selalu mendikte anak, terlalu mengontrol, dan jarang menunjukkan kasih sayang. Semua aspek ini dapat berdampak pada kepercayaan diri Anda. Jika anak tumbuh dengan perasaan tidak aman dan nyaman dalam keluarga, maka kemungkinan besar akan kesulitan dalam membangun relasi sosial yang lebih luas. Meski begitu, kecanggungan sosial ini cukup menarik karena tidak sepenuhnya dianggap negatif. Artinya, ada kelebihan yang dimiliki oleh mereka yang mengalami kecanggungan sosial. Dan inilah tips mengatasi kecanggungan sosial. 1. Kurangi menghindari situasi canggung. Jika terus menghindari dari ketakutan, maka tidak akan pernah bisa menemukan solusi yang tepat. Terus-menerus menghindar bisa memperpanjang perasaan takut. Coba mulai amati perilaku orang lain dalam berinteraksi untuk mendapatkan gambaran cara melakukan percakapan. 2. Jadi pendengar yang baik. Jika ingin diterima dan dihormati orang lain, penting banget buat menghormati orang lain juga. Salah satu caranya adalah menjadi pendengar yang baik saat sedang berbicara. Dengan mendengarkan, juga bisa sekaligus belajar bagaimana orang-orang berusaha membangun interaksi yang baik. Yang terakhir adalah nikmati prosesnya. Ketika akan pergi ke sebuah acara, mungkin yang akan terbayangkan pertama kali adalah situasi di sana, orang-orang yang akan ditemui, atau juga memikirkan apa yang bisa jadi bahan obrolan. Nah, daripada kepikiran apakah akan melakukan suatu hal yang memalukan atau apakah obrolan yang dibangun akan cocok, lebih baik berusaha rileks dan menikmati acaranya.